Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar SKI bab ketiga mengenai mengetahui agama dan kepercayaan masyarakat pra-Islam. Agama atau kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Agama bisa mendorong seseorang untuk lebih baik dan maju. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut dua macam kepercayaan. Kepercayaan itu bersumber dari agama Samawi atau Tauhid, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Samawi atau Tauhid. Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada para rasulnya. Agama Samawi yang dianut oleh masyarakat Arab pada masa itu adalah agama Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa. Kitab suci agama Yahudi adalah Taurat. Namun mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan Nabi Musa. Pemeluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai Uzair sebagai anak Tuhan. Padahal Nabi Musa mengajarkan bahwa Tuhan adalah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Selain itu, mereka juga tidak mempercayai kenabian Isa. Padahal di dalam Taurat disebutkan bahwa sesudah Nabi Musa akan datang nabi-nabi berikutnya. Agama Yahudi dianut oleh kaum Bani Israel. Mereka menganggap dirinya sebagai bangsa yang derajatnya paling tinggi di dunia. Oleh karenanya, mereka tidak mengakui agama yang datang sesudahnya. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang mereka buat dari emas. Mereka menamakan patung sapi itu Yahweh dan mengangkatnya sebagai Tuhan. Kaum Yahudi ini banyak tinggal di kota Madinah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW hijrah, mereka menjadi bagian dari masyarakat Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW. Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa. Kitab suci agama Nasrani adalah Injil. Sama halnya dengan pemeluk agama Yahudi, pemeluk agama Nasrani pada waktu itu juga sudah menyimpang dari ajaran agama Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meyakini bahwa Isa adalah anak Tuhan. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan terdiri atas Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Keyakinan ini disebut Trinitas. Mereka juga digolongkan sebagai Ahlul Kitab. Ahlul Kitab adalah sebutan bagi umat Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran. Mereka juga menolak kenabian Nabi Muhammad, padahal kedatangan Nabi Muhammad telah disebutkan juga dalam kitab Injil. Meskipun demikian, ada beberapa orang dari golongan ini yang mau mengakui kedatangan Nabi Muhammad. Mereka adalah Zaid bin Naufal, Warakah bin Naufal, Umayyah bin Abi Salaf, dan Khalid bin Sinan. Orang-orang tersebut masih memegang teguh ajaran agama Nasrani sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Animisme merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda seperti pohon, batu, dan sungai. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini menyembah berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Kepercayaan animisme dan dinamisme ada yang sudah berbentuk agama. Agama tersebut adalah agama Majusi atau Zoroaster. Agama Majusi adalah agama Persia kuno. Nama lainnya adalah Mazdaisme. Tuhannya disebut Ahura Mazda. Pada awalnya, agama Majusi mengajarkan penyembahan kepada banyak dewa. Pada tahun 660 sebelum Masehi lahirlah Zoroaster. Ia mendapat tugas dari Ahura Mazda untuk membersihkan agama tersebut dari pemujaan terhadap dewa-dewa. Ia juga mengajak masyarakat untuk berjuang menegakkan kebajikan dan menentang kejahatan. Oleh karena itu, agama Majusi disebut juga agama Zoroaster. Kitab suci agama Majusi adalah Avesta yang berarti pengetahuan. Kitab itu dilengkapi dengan kitab Zen Avesta yang berarti penafsiran terhadap kitab Avesta.
Ahura Mazda dilambangkan sebagai api yang memberikan cahaya dan menerangi. Penghormatan terhadap Ahura Mazda dilakukan dengan penghormatan di hadapan api suci. Penyembahan berhala dilakukan dengan berbagai cara oleh bangsa Arab. Pertama, para penyembah berhala berjalan mengelilingi berhala atau patung. Ketika berkeliling sambil berdoa untuk meminta pertolongan, mereka berhenti apabila berhala tersebut telah memberi tanda bahwa permintaan mereka dikabulkan. Kedua, para penyembah berhala mempersembahkan hewan kurban di hadapan berhala. Kemudian mereka mengajukan permintaan sambil menyebut-nyebut nama berhala tersebut. Mereka meyakini bahwa permintaannya akan cepat terkabul apabila mereka menyembelih hewan kurban. Ketiga, para penyembah berhala mempersembahkan sesaji di hadapan berhala. Sesaji bisa berupa makanan, minuman, atau hasil panen. Keempat, para penyembah berhala memberikan sesaji di tempat-tempat yang dianggap keramat. Mereka bermaksud memberi penghormatan kepada jin atau roh nenek moyang yang menghuni tempat itu. Tempat tersebut oleh bangsa Arab disebut Darahim. Jin dan roh nenek moyang biasanya mendatangi tempat itu untuk memberinya petunjuk. Di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Ada beberapa berhala yang besar, namanya adalah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Hubal adalah berhala yang paling besar, ia dianggap sebagai pemimpin berhala. Selanjutnya, penyembahan malaikat. Sebagian bangsa Arab memuja malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Mereka beranggapan menyembah anak perempuan Tuhan sama seperti menyembah Allah. Mereka bersemedi dan memohon pertolongan kepada malaikat agar tujuannya tercapai. Penyembahan benda-benda langit. Sebagian bangsa Arab memuja atau menyembah benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari. Mereka meyakini bahwa benda-benda tersebut sebagai penampakan wujud Tuhan. Mereka beranggapan menyembah benda-benda langit sebagai penampakan Tuhan sama seperti menyembah Allah. Pada siang hari mereka menyembah matahari, kemudian menyembah bulan dan bintang pada malam hari. Mereka bersemedi dan berdoa memohon pertolongan pada bintang-bintang agar tujuannya tercapai. Para tokoh penyembah bintang ini biasanya disebut sebagai ahli nujum. Ahli nujum adalah orang yang mengetahui perhitungan perjalanan bintang-bintang sehingga mereka mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Demikianlah kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu. Mereka banyak yang terjerumus pada penyembahan berhala dan kepercayaan yang sangat tidak masuk akal. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum.